Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Salaman ta'zim wa tahmidan ila ustadina wa mursyidina al-mukarram Syekh Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi Ibni Syekh Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam Qaddasallahu sirrahuma. Saudaraku yang mulia dan dimuliakan Allah, pemirsa Jabal Kubis TV dimanapun berada, ketika hilangnya zikir dalam qalbi kita, maka secara otomatis Allah kaidkan syaitan laknatullah menjadi teman akrab kita. Wa may ya'shu an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kita sering mendengar dengan istilah jin qarin, yang menurut bahasa kita qarin artinya teman akrab. Yang disebut dengan teman akrab artinya kemanapun kita, dimanapun kita senantiasa beserta dengan teman itu. Namun siapakah yang menjadi teman akrab kita? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tadi, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ketika hilang zikir dalam qalbimu, maka iblis menduduki kerajaan dalam hatimu. Dia menjadi penguasa dalam hati kita. Dia menjadi pemimpin dalam hati kita. Dalam bahasa lain, kalau kita dengar dalam istilah tarekat, dia menjadi imam dalam rohani kita. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Yang namanya seorang imam adalah harus diikut. Dicontohkan di dalam syariat ketika kita dalam sholat. Wajib hukumnya seorang makmum untuk mengikuti kepada gerakan-gerakan imam. Tidak boleh mendahului gerakan imam dan tidak boleh ketinggalan daripada gerakan imam. Bila mendahului gerakan atau ketinggalan daripada gerakan sang imam, maka batalah daripada rukun syarat menjadi seorang makmum. Begitu hebatnya sang iblis laknatullah, ketika hilang zikir, dia menguasai daripada qalbi kita. Sementara Nabi mengatakan al-qalbu malik, bahwa hati ini adalah merupakan sebuah raja. Raja memiliki pasukan. Ada pasukan berpikir otak namanya, pasukan melihat mata namanya, pasukan mendengar kuping namanya, pasukan berbicara mulut namanya, berpegang tangan namanya, berjalan kaki namanya. Seluruh anggota jasmani kita ini mengikuti kepada perintah sang raja, yaitu qalbi kita. Namun apalah jadinya kalau sang iblis yang sudah menjadi pemimpin atau raja atau imam di dalam qalbi kita? Inna syaitana ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Maka mau tidak mau, seluruh anggota jasmani kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita akan mengikut kepada perintah sang raja, yaitu iblis laknatullah. Bahasa halusnya imam dalam rohani kita. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, tidaklah mungkin kita akan membiarkan ini terjadi. Tidaklah mungkin sang iblis akan menjadi imam dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil manusia, umat beserta dengan imam-imamnya. Jelas tak sudi kita, tak menerima kita, tak mau kita kalau iblis laknatullah yang menjadi imam daripada kita semua. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah imam bagi kita semua. Imam dari seluruh imam yang ada, ulama dari seluruh ulama yang ada, seorang guru mursyid dari seluruh guru mursyid yang ada. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Tapi mari kita mengingat kembali, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha mencari Tuhan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Zat yang Maha segala-galanya. Beliau mencari sendiri bagaimana caranya untuk mendekatkan diri kepada Zat yang Maha segala-galanya. Karena dalam hati Rasulullah memiliki sebuah kekuatan, keyakinan, pasti seluruh alam jagat raya ini ada yang menguasai. Namun siapa yang menguasai itu? Siapa yang mengendalikannya? Siapa yang mengaturnya? Pasti yang mengaturnya itu adalah Zat yang Maha segala-galanya. Berangkatlah beliau, bertahanuslah beliau, mengasingkan diri beliau di Gua Hira. Yang itulah amalannya yang sering kita pakai bagi seluruh kaum muslimin dimanapun berada, yang namanya disebut dengan i'tikaf. Hubbiba 'alil khala wa kana yahlu bi ghari hira'in fayatahannas wa huwa at'abbud.
Bertahun-tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertahanus di Gua Hiro, berta'abud, memperhambakan diri, mencari cara, mencari metode bagaimana supaya saya bisa dekat dengan Allah, dengan Zat yang Maha segala-galanya. Atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Adil, Zat yang Maha Bijaksana, lalu Allah mengirimkan seorang utusannya, Jibril alaihissalam. Saudaraku, bisa dilihat tentang cerita ini dalam kitab Siratun Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi. Atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memperkenalkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui utusannya Jibril alaihissalam. Lalu Jibril datang kepada Nabi atas izin Allah dengan wajah yang sempurna, dengan wajah aslinya, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melupakan wajah asli daripada Jibril alaihissalam. Itu yang dicari, itu yang diinginkan, itu juga yang didapatkan. Seorang pembimbing, seorang utusan dari Zat yang Maha Kuasa, Jibril alaihissalam. Allah sengaja memperlihatkan wajah asli daripada Jibril. Sebab dalam sebuah hikayat, Jibril hanya 2 kali memperlihatkan wajah asli kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, ketika di Gua Hiro. Yang kedua, ketika Rasulullah di Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Saudaraku yang mulia dan mungkin Allah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melupakan wajah daripada Jibril alaihissalam. Mungkin kalau bahasa kita sekarang ini, ikatan batin begitu kuat antara Rasul dengan Jibril. Sedikit saya contohkan. Begitu besar ikatan batin seorang suami dan istri. Begitu solehnya seorang suami, begitu solehanya seorang istri, sehingga ikatan batin antara suami dan istri tidak bisa dilepaskan. Ketika sang suami pergi keluar kota, maka si istri pun tak berani untuk melakukan perbuatan yang keji. Wahai istriku, kau kutinggalkan di rumah, jaga baik-baik dirimu. Pesan itu tetap teringat. Dan wajah daripada sang suami pun tak pernah bisa dilupakan. Mungkin seandainya terjadi atau dorongan ada untuk melakukan perbuatan yang keji, yang tidak baik, teringat dia akan wajah daripada suaminya. Begitu juga mungkin sang suami. Ketika dia mau melakukan perbuatan yang tidak baik di luar sana, dia teringat akan wajah istrinya. Dia teringat mungkin akan pesan istrinya. Ikatan batin suami istri begitu kuat. Ikatan batin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Jibril begitu kuat, sehingga wajah Jibril tidak bisa dilupakan. Saudaraku yang mulia dan mungkin Allah. Ketika wahyu yang pertama, kemudian ke wahyu yang kedua, ini ada jarak, ada rentan waktu. Sampai para ulama mengatakan ada beberapa waktu atau mungkin setahun atau mungkin 2 tahun. Sehingga timbul di dalam hati Rasulullah SAW sebuah pertanyaan. Kalau memang yang pertama itu adalah wahyu daripada Allah yang dibawa oleh Jibril alaihissalam itu adalah benar. Lalu kenapa wahyu tidak datang lagi? Seolah-olah timbul kegelisahan yang sangat besar pada diri Nabi. Sesuatu yang dicari sudah dijumpai, sudah didapatkan, tapi kok tidak datang kembali? Maka Nabi naik ke atas bukit. Lalu apa yang diperbuat oleh Nabi? Kembali Nabi berusaha mengingat-ingat kembali wajah daripada Jibril alaihissalam. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah tidak mengingat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kejadian ini bukan sekali dilakukan Rasulullah SAW. Berulang-ulang setiap Rasulullah SAW mengalami gundah gulana, mengalami kegelisahan, maka Rasulullah SAW kembali membayangkan wajah daripada Jibril aslinya. Ikatan batin yang sangat kuat antara Rasulullah SAW dengan Jibril alaihissalam. Maka bahasa dalam tarikat disebut dengan imam batin. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Lalu begitu jugalah yang diperbuat oleh Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, demi Allah, kemanapun aku, dimanapun aku tidak bisa, aku senantiasa beserta dengan engkau, walaupun aku berada di dalam jamban. Lalu apa kata Nabi? Shadaqta, benar wahai Abu Bakar. Apa yang engkau perbuat itu tidak menyalahi daripada aturan. Maka seiring dan sejalan Al-Kahfi ayat 28, Allah mengingatkan kepada kita semua. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya.
Jangan engkau palingkan, jangan engkau lepaskan kedua pandangan matamu dari mereka. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Begitu kuatnya ikatan batin antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, sehingga walaupun Rasulullah tidak berada di tengah-tengah para sahabat, namun tetap perasaan hadir Rasulullah dalam qalbi para sahabat itu sangat kuat, sehingga para sahabat pun tidak berani dan tidak pernah melakukan satu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Para sahabat tidak berani melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah. Namun sebaliknya para sahabat sangat mencintai perbuatan apa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hati para sahabatnya begitu kuat. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Begini jugalah yang dialami oleh para jamaah, oleh para murid di masa-masa sekarang ini. Begitu ikhlas para ulama warasatul anbiya membimbing menuntun para jamaahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan berbagai macam cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah lahir ataupun ibadah batin. Sehingga ada guru, tidak ada guru, terasa hadir guru senantiasa berada di dalam hati para jemaahnya. Ketika seorang jemaah, ketika seorang murid mau melakukan satu perbuatan, satu amalan yang dicontohkan oleh gurunya, maka pada saat itu sang murid pun teringat kembali kepada gurunya. Maka dalam bahasa lain, sang guru senantiasa hadir dalam qalbinya. Sang guru menjadi imam dalam rohaninya. Bila mana tidak ada imam dalam rohani kita, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan tadi, "Wa may ya'shu an dzikrrahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Disadari atau tidak, maka iblis sudah menjadi imam dalam rohani kita. Dia menjadi teman akrab bagi kita, kapanpun, dimanapun, sedang apapun kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun engkau berada, engkau harus senantiasa beserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam sebuah isyarat, bila mana memang engkau belum bisa beserta dengan Allah Subhanahu wa taala, kun ma'allah, adakan dirimu senantiasa beserta dengan Allah. Fa illam takun ma'allah, bila mana engkau belum bisa beserta dengan Allah, fakun ma'a man kana ma'allah, sertakan dirimu beserta dengan orang yang orang itu sudah beserta dengan Allah. Fa innahu yusiluka ilallah, sebab dia bisa menyampaikan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Jadi seandainya ada kalimat, ada istilah bahwa orang-orang tarekat menghadirkan akan guru mursyidnya, karena begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijumpakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia lakukan adalah berusaha mengingat kembali wajah Jibril ketika berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Sampai kepada titik puncaknya adalah liqa'u ar-rabbi, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebenarnya tujuan yang sebenar-benarnya adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.